Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Kalau ini apa hitam putih nih? Oh iya ya. 1, 2, 3. Wow! Kembali lagi bersama Kak Vicky dan Kakak Lydia. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yeay. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk semua adik-adik lipat tangannya, Yuk. tundukkan kepalanya dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap penyertaan-Mu pada setiap kami. Bapa, apabila sekarang kami ingin menaikkan puji-pujian kami, biar kayak setiap puji-pujian kami dapat berkenan di hadapan Engkau. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus dan bagi setiap adik-adik yang percaya berkata, Amin. Yes, siapa adik-adik yang sedang bersuka cita? Saya. Yes, amin. Yes. Oke, yuk kakak, kita mulai yuk kak. Yuk. Yuk, semua bangkit berdiri ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Yes, dalam Tuhan. Dalam siapa? Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Yes. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, bersuka, bersuka. Dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari yes, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, besok bersuka, lusa bersuka, bersuka citalah. Yeay! Siapa di sini semua sayang Yesus? Saya. Oke adik-adik, semua sekarang kita siapkan lagu kedua tentang saya sayang sama Yesus ya semuanya. Siap. Yuk kak, mulai 1, 2, 3. I love you Jesus, deep down in my heart. Yes, I love you Jesus, deep down in my heart. Oh, think about down, down, deep down in my heart. Oh, think about
Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you once again. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your
kami diciptakan untuk memuji Engkau Tuhan dalam setiap keadaan kami Tuhan. Tuhan, ini kerinduan setiap kami Tuhan, untuk dibawa Engkau lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam dimensi-Mu Tuhan. Tuhan, kami selamanya bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkaulah batu perlindungan kami, Engkaulah kuat gagah kami, dan hanya kepadamu lah kami berharap. Thank you Lord, thank you Jesus. Yesus, apabila sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, kiranya Engkau buka setiap telinga, setiap mata rohani kami. Urapi telinga kami, urapi mata kami. Biar ada roh attentiveness Lord, untuk setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus. Lord, we release the peace over these generations Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus dan bagi setiap adik-adik yang percaya berkata, Hai Little Disciples, gak kerasa ya udah hari Minggu lagi aja. Semoga keadaan pandemi ini cepat berakhir ya, agar kita bisa bertemu lagi. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhannya, kakak mau kalian siapin Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service. Selamat sore adik-adik. Selamat berjumpa kembali di Little Disciples. Sore ini saya mau bercerita buat adik-adik semua. Oke, sebelum Tante Sherry mulai cerita nih ya, masih ingat nggak 2 minggu yang lalu Cece Naomi cerita bawa apel. Ada apel yang warnanya merah kayak gini, ada apel yang warnanya hijau kayak gini, ada apel yang warnanya merah kayak gini. Tuhan menciptakan apel ini semua berbeda warna dan berbeda rasa. Demikian juga kita. Masih ingat kan adik-adik? Tuhan menciptakan kita semua beda-beda. Ya, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya coklat, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gendut, ya, ada yang kurus. Tetapi bagaimanapun Tuhan menciptakan kita, kita semua spesial di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Dan yang terlebih penting adalah Tuhan mengasihi kita semua. Amin adik-adik. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar tentang seorang pria yang tidak dikasihi oleh manusia. Orang memandang dia jahat. Dia nggak punya teman adik-adik. Dia nggak punya teman dari bangsanya sendiri. Ya, orang memandang dia tamak, loba. Orang memandang dia pengkhianat. Ya, ini bicara tentang siapa adik-adik? Ini bicara tentang Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di zaman waktu Yesus hidup. Waktu Zakheus hidup itu, pemungut cukai itu adalah orang yang bekerja sama dengan penjajah. Jadi ceritanya, waktu itu bangsa Israel, mereka semuanya itu dijajah oleh penjajah Roma. Nah, Zakheus ini, dia bangsa Israel, tapi dia bekerja sama dengan penjajahnya. Untuk apa? Untuk menagih pajak, menagih uang, paksa orang-orang untuk bayar upeti kepada pemerintah Roma. Dan bayarannya itu nggak kecil, bayarannya tuh harus yang mahal, yang besar. Dan dia memaksa orang-orang untuk bayar pajak, bayar uang kepada pemerintah dengan jumlah yang besar. Dan adik-adik tahu, bukan cuma buat pemerintah, uangnya juga buat Zakheus. Sehingga Zakheus menjadi semakin hari semakin kaya. Tapi dia dibenci oleh bangsanya sendiri.
Tidak ada orang yang mau berteman sama dia, tidak mau orang bergaul sama dia, orang gak suka ngobrol sama dia. Kenapa? Karena orang melihat dia sebagai orang yang jahat. Tidak ada seorang pun dari bangsanya yang mengasihi dia. Tapi adik-adik, suatu hari Zakeus bertemu dengan Yesus dan hidupnya berubah. Nah adik-adik, mari kita dengar ceritanya dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah Zakeus, ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas. Dan Yesus berkata kepada Zakeus, "Zakeus, yuk turun segera. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Aneh Yesus ini. Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan tiba-tiba Zakeus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, adik-adik melihat, inilah kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan kasih? Kasih itu adalah bukan kita yang mengasihi Allah duluan, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus Yesus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Seperti juga tadi cerita Zakeus yang sudah kita baca. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi Zakeus yang berdosa, yang tadinya gak ada satu orang pun yang menyukai Zakeus. Badannya pendek, ya, tetapi bagaimanapun dia, Tuhan Yesus mengasihi Zakeus lebih dahulu. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan Zakeus, untuk mengampuni dosa-dosa Zakeus. Seperti juga kita adik-adik, sama seperti Zakeus, kita nggak bisa mengasihi Allah duluan. Kita butuh kasih Allah. Inilah yang namanya kasih. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita dan mengutus anaknya Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Adik-adik, minggu lalu waktu Tante Xian-Xian cerita, Tante Xian-Xian mengajak adik-adik semua, "Yuk, mau nggak terima Yesus? Undang Yesus masuk ke hatimu." Adik-adik tahu apa yang terjadi waktu kita mengundang Yesus masuk ke hati kita? Waktu itu Tuhan mengampuni semua dosa kita. Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Sehingga kasih Tuhan itulah yang mengubah hati kita. Seperti tadi cerita yang kita baca,
kasih Tuhan yang begitu besar mengubah hati Zakius. Zakius yang tadinya tamak sekarang menjadi murah hati. Zakius yang tadinya cinta uang sekarang menjadi cinta Tuhan dan cinta sesama. Demikian juga kita adik-adik. Waktu kita menerima Yesus dan kita memenuhi hati kita dengan kasih Allah, maka Tuhan berkuasa mengubah hati kita. Kita bisa menikmati kasih Allah. Kita tahu bahwa kita dikasihi. Kita adalah anak kesayangannya. Tuhan bersuka atas saya. Tuhan sayang sekali sama kita semua. Dan Tuhan bilang sama kita, "Hai anakku, kamu adalah anak kesayangan Bapa. Bapa sangat bangga sama kamu. Mari anakku, Bapa mau peluk kamu. Bapa mau sayang kamu. Bapa mengasihi kamu dengan kasih yang tidak terhingga. Dan setiap saat kamu bisa datang kepada Bapa dan mendapatkan pertolongan Bapa pada waktunya." Adik-adik, ini yang kita belajar hari ini. Kita belajar bahwa inilah kasih itu. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi kita dulu dan mengutus Yesus sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Sehingga kita diperdamaikan dengan Yesus. Dia menjadi Bapa kita, Dia menjadi Tuhan kita. Oke, nah adik-adik, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sekarang ada di hatiku. Aku sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat hidupku. Tuhan, aku tahu sekarang bahwa aku sudah diampuni. Aku sudah dikasihi. Aku sudah dikuduskan. Dan Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar sanggup mengubah hatiku, membuat aku mengasihi Engkau, membuat aku bisa menjadi suka sama baca Alkitab, membuat aku suka menjadi memuji dan menyembah Engkau, membuat aku bisa taat sama papa mama, membuat aku jadi anak yang suka belajar. Tuhan, hanya Engkau yang bisa mengubah hatiku waktu Engkau memenuhi hatiku dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar yang sudah hadir dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Stories of the Bible. Zacchaeus. This is Zacchaeus, Hey there. who was a tax collector and very rich. Tax collectors were hated because many people thought they were liars and cheaters. Boo! Zacchaeus lived in Jericho, and one day Jesus was passing through Jericho. What's going on? Jesus is here! Woohoo! Zacchaeus wanted to see who Jesus was, Hey, excuse me. Hey, watch where you're going. but he was too short to see above the crowd. Ah, that's it. So he ran ahead to a place where he knew Jesus would come. He climbed to a sycamore tree so he could see Jesus. When Jesus came to that place, he looked up and saw Zacchaeus in the tree. Oh, hey there, friend. Who? Me? Yeah, you. He said to him, "Zacchaeus, hurry and come down. I must stay at your house today." Oh, all right. Zacchaeus came down quickly. He was pleased to have Jesus in his house. All the people saw this and began to complain. Ugh. Look at the kind of man Jesus stays with. Zacchaeus is a sinner. But Zacchaeus said to Jesus,
I will give half my money to the poor. If I have cheated anyone, I will pay that person back 4 times more. Jesus said, Salvation has come to this house today. What? This man truly belongs to the family of Abraham. The Son of Man came to find lost people and save them. Hai adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tante Shirley. Sekarang, yuk siapkan kertasnya dan juga alat tulisnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kakak berikan. Yang pertama, siapa itu Zakheus? Yang kedua, Yesus mau menumpang di rumah siapa ya? Yang ketiga, apa perbedaan respon Yesus dan orang-orang lain terhadap Zakheus? Yang keempat, apa yang mengubah Zakheus? Yang kelima atau yang terakhir nih, apa yang terjadi waktu kita menerima kasih Yesus? Oke adik-adik, ingat ya, jangan lupa dikerjakan. Setelah dikerjakan, kirimkan ke Kak Mary. Itu aja dulu, sampai jumpa minggu depan. Bye. adik-adik Little Disciples, kembali lagi bersama Koko. Jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Yang pasti kalian semua baik-baik saja, sehat selalu, dan bersuka cita.
Nah, tapi ada satu masalah nih. Koko lagi sedih karena kita udah lama banget gak ketemu. Padahal Koko pengen banget ketemu sama kalian. Kita main bareng, kita saling tatap muka. Tapi dalam situasi seperti ini, kita belum bisa ketemu deh. Tapi Koko mempunyai satu ayat firman Tuhan yang selalu membantu Koko dan membuat Koko selalu diberikan pengharapan. Ayat firman Tuhan itu adalah Roma 12 ayat 12. Dan inilah ayat firman Tuhan kita hari ini. Oke, kita hafalin bareng-bareng ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Hafalin bareng-bareng ya. Satu kali lagi. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Oke, kali ini kita bareng-bareng ya. Ucapin bersama-sama. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Oke, sudah selesai. Jangan lupa dihafalkan ya, dan direkam. Oke, see you next time all. Thank you, God bless you. Hai adik-adik semua, balik lagi nih sama kakak. Nah adik-adik, gimana nih kebaktian kali ini? Pastinya kalian semua terberkati kan? Oh ya adik-adik, sekarang kita udah ada nih di ujung acara kali ini. Jadi kakak di sini mau mengingatkan kalian untuk jangan lupa absen dan jangan lupa mengikuti setiap aktivitas yang para kakak sudah berikan buat kalian adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau tutup acara kali ini dengan berdoa. Jadi yuk adik-adik kita doa ya. Tutup mata kalian dan lipat tangan kalian. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan. Biarkan kiranya Bapa, firman-Mu tertanam di hati yang subur Bapa. Bukakan pikiran kami, mata rohani kami, dan telinga rohani kami Bapa, dan juga hati kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu tuntun kami dan pimpin kami agar kami mengerti setiap firman yang telah disampaikan tadi selama kebaktian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita ketemu lagi ya di minggu depan. Dadah adik-adik, God bless you.